Kalau gitu adik keluar dari mana? Jangan dibantah, masih kecil, itu dosa. Jangan bilang begitu. Kalau sampai mereka tanya kepada kita, adik keluar dari mana? Dengarkan orang tua, ajarkan para jemaat. Disitulah orang tua mengajar seks kepada anak-anak. Saudara, zaman ini zaman gila. Anak-anak kita larang tanya seks kepada kita di rumah. Mereka nggak kalah pintar dengan kita. Mereka tanya di luar rumah. Dan kalau anak-anak kita tanya seks di luar rumah, mereka pasti dipraktekkan, mati kita. Saya menemukan teori tahun 80-an yang lalu, dan saya sudah banyak mengajar ke banyak gereja, mereka tahu dan terima teori. Saya menganjurkan pada semua orang tua yang anaknya masih di bawah umur 6 tahun. Dengarin, David anakmu masih kecil, ingat. Semua anak yang di bawah umur 6 tahun, sebulan sekali, sebulan 2 kali, terserah keperluannya. Ajak mereka mandi bareng. So, orang tua dan anak telanjang sama-sama waktu mereka masih di bawah 6 tahun. Itu bagus untuk ngajar tentang seks. Ada 3 hal yang saya temukan dari tahun 80-an. Yang pertama, kalau orang tua dilihat, kalau anak melihat orang tuanya nggak malu telanjang di depan mereka, maka anak pun nggak malu terbuka pada orang tuanya. Apa yang sering terjadi dalam banyak keluarga, termasuk keluarga pendeta? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan kebobolan, anaknya sudah hamil duluan waktu pacaran, anak-anak narkoba. Karena apa? Karena dari rumah nggak ada keterbukaan. Ketika anak-anak alami serangan pertama, mereka takut ngomong pada kita karena kita nggak ngajak terbuka. Tapi kalau anak-anak diajak telanjang, orang tuanya berani telanjang di depan mereka, maka sekali kita berkata, malu, kata itu nggak baik. Nggak usah malu kepada anak-anak. Kenapa mesti malu? Kalau kita nggak malu di depan mereka, mereka pun nggak malu di depan kita. Nomor 2, tunggu pertanyaan mereka sampai mereka sadar. Maaf, saya harus katakan ini. Ketika mereka terbuka, kenapa punya saya punya papa beda? Ceritakan kepada mereka, di situ pintu seks mulai terbuka dengan anak-anak. Kamu pun besok kalau dewasa seperti papa, kamu akan jadi seperti papa juga. Terangkan, begitu melihat mamanya, biar terbuka. Nah, tunggu sampai pertanyaan berikut muncul. Kalau gitu saya keluar dari mana? Beritahukan kepada mereka. Kalau dia laki-laki, kamu bisa mengambil anak orang, sehingga dia pun bisa punya anak. Ceritakan, tunjukkan, tidak apa-apa. Tidak dosa ngomong begitu. Dari kecil mereka kenal saya. Ingat, begitu besok kalau kamu sudah besar, hati-hati. Ketika kamu mulai tertarik dengan seseorang, nah, apa yang kita katakan sejak kecil itu terekam di memori mereka. Ketika mereka keluar rumah, mereka ingat semua apa yang kita ajarkan di kamar mandi. Dan anak itu nggak akan hilang. Jadi anak-anak itu luar biasa. Akhirnya saya pulang, seminggu itu saya bergumul, Tuhan pakai pensil apa kok gambar? Lalu kertasnya kertas apa? Sampai nggak bisa ngerti ini bagaimana ceritanya. Jangan khawatir, Roh Kudus itu guru yang luar biasa. Ya, Yohanes 14:26. Coba baca dulu ayat itu, Yohanes 14:26. Jadi Roh Kudus itu fungsinya mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Jangan anggap remeh. Roh Kudus ngerti matematika tidak? Jawab cepat. Dia ngerti fisika, biologi, akuntansi, aerodinamika. Loh, jawab pertanyaan saya, ngerti tidak dia itu? Segala sesuatu termasuk bumbu dapur dia tahu. Percayalah itu. Ini serius. Saya punya banyak kesaksian. Bagaimana orang-orang itu resep masak pun tanya Roh Kudus. Tambah ini, tambah itu. Jadi makanan yang luar biasa. Segala sesuatu artinya tak terbatas. Lalu saya pakai teori dari seorang hamba Tuhan di Magelang. Alkitab akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Ketika saya cari jawaban pakai pensil apa dan gambarnya di mana, ternyata jawabannya ada di Yohanes pasal 8. Masih ingat, hari itu dia tunduk ke tanah dan dia melukis di tanah. Wah, saya senang. Ulangan saya bisa jawab dari guru-guru dosen-dosen saya itu. Minggu depan saya balik ke kelas sekolah minggu. Om dapat jawabannya, saya suruh baca mereka. Oh, jadi di tanah, iya, adanya di situ. Mereka puas dapat jawaban itu. Nah, itu salah satu contoh. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Untuk apa saja. Maka itu Tuhan mengerti ilmu perang. Katakan amin. Roh Kudus tahu strategi perang juga. Tuhan Yahweh menjawab. Jadi pakai apa? Audible atau lewat hati yang paling banyak Tuhan bicara? Lewat hati. Muncul ide. Bukan suara langsung. Bukan.
Maka itu makin erat, makin akrab kita bergaul dengan Bapa di surga, makin gampang kita mendengar suaranya. Apa yang Yahweh jawab? Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu. Luar biasa. Daud menang. Inilah kemenangan pertama dalam pemerintahnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, enggak mau terima kalah mereka dan memencar di lembah Refaim. Ini yang hebat, saudara. Tadi saya sudah katakan dari awal, hati-hati dengan rutinitas, betul? Nah, Daud tidak menggunakan rutinitas. Kok baru berapa bulan yang lalu aku menang dengan cara itu? Ketika mereka menyerang lagi. Lihat ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Enggak disebutkan apa pertanyaannya. Dan Yahweh menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran, dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Saudara, secara logika manusia, toh baru menang perang, diserang lagi. Logika? Nggak usah doa lagi dong. Ngapain disusul lagi dengan Tuhan? Kenapa tanya lagi? Maju aja. Betul tidak? Kalau itu kita manusia. Maka itu Daud tidak menggunakan rutinitas. Setiap kasus, setiap kejadian, setiap masalah, Daud percaya Roh Kudus punya strategi yang berbeda-beda. Maka itu dalam pelayanan kita, kalau kita nggak menggunakan, dipimpin, dikuasai, diurapi oleh Roh Kudus, kita hanya menggunakan satu fungsi dari Roh Kudus, yaitu urapannya. Maka itu kita terlalu biasa tuh urapi aku, tidak salah. Tapi kalau hanya urapan tanpa mendengar suaranya dan kita nggak tahu pimpinannya, celakalah kita. Urapan aja nggak cukup. Kita perlu bergaul bersekutu dengan dia. Bayangkan, Tuhan mengerti strategi perang. Jangan maju, buat gerakan lingkaran. Tunggu suara dari pohon-pohon kertas atau merupai begini. Kita sudah pernah baca itu. Mereka menang lagi. Coba kalau Daud pakai cara yang pertama, kalah dia. Karena musuh pakai strategi yang lain lagi. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Ada banyak contoh dalam kitab suci kita. Bagaimana peranan Roh Kudus di dalam menyatakan kerajaan Tuhan untuk hadir di dunia ini. Ada begitu banyak contoh. Maka itu jangan lupa tadi Roh Kudus mengajar kita tentang berapa hal. Segala sesuatu, saudara. Nggak ada satu pun yang Roh Kudus nggak bisa. Segala sesuatu. Jadi jangan Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani. Katakan amin. Sayang kalau Roh Kudus hanya untuk hal rohani, sayang. Sama seperti orang punya listrik 1300 watt di rumahnya, tapi tiap malam yang nyala cuma lampu neon yang 10 watt. Goblok betul itu orang punya segitu banyak dipakai. Seperti itu kita. Roh Kudus hanya kita pakai untuk mengurapi kita. Terlalu kecil kalau hanya mengurapi. Suruh dia mengajar kita. Suruh beri dia keleluasaan untuk berbuat apa saja yang dia mau. Amin. Kalau ini kita kerjakan, urapan, kuasa, pelayanan kita akan luar biasa. Roh Kudus memberkati.